Hai teman-teman sekalian, berjumpa kembali dalam resensi buku ya. Buku yang ingin saya sharekan kepada kita semua adalah buku dari David Brooks, Road to Character, nilai-nilai yang mendalam eh, yang menentukan kesuksesan. Jadi buku ini adalah sebuah buku yang mau mengulas tentang sisi dalam dari pribadi yang disebut manusia. Dan rupanya David Brooks punya asumsi yang cukup kuat bahwasanya seseorang itu amat sangat ditentukan oleh kedalaman yang ada dalam dirinya. Nah, maka saya tertarik membaca bukunya karena saya ingin tahu tentang apa sih nilai-nilai yang mendalam yang seharusnya dimiliki oleh setiap pribadi manusia, sehingga nanti boleh dikatakan orang ini akan mengalami kepenuhan makna hidup. Faktanya bahwa saat ini terjadi pergeseran budaya pada zaman sekarang ini, dari kesederhanaan dan kerendahan hati menuju ke suatu lingkaran atau suatu situasi di mana orang harus merasa diri bahwa aku hebat, aku penting, aku istimewa, aku ingin terkenal. Ini adalah fakta yang kita hadapi. Oleh karena itu David Brooks dalam permulaan bukunya ingin mengajak kita semua untuk menyadari ini, bahwa seringkali kita bertanya tentang apa makna hidup saya berdasarkan apa yang saya pikirkan. Nah, David Brooks berpendapat bahwa sesungguhnya justru dengan istilah panggilan hidup, kita harus memahami bahwa pertama-tama kita ini dipanggil hidup, ya, bahwa kita ini hiduplah yang memanggil kita. Maka pertanyaannya ialah, apa yang diinginkan hidup ini dari saya? Lalu situasi sekitar saya memanggil saya untuk berbuat apa? Yang berikutnya, apa yang diperlukan lingkungan saya agar bisa menjadi utuh? Lalu pertanyaan yang baik untuk ditanyakan juga ialah, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu untuk dikerjakan, lalu di titik-titik mana bakat dan kegembiraan terdalam saya bertemu dengan kebutuhan terdalam manusia. Viktor Frankl pernah berkata, tidak menjadi masalah apa yang kita harapkan dari hidup, tetapi apa yang hidup harapkan dari kita itu sesuatu yang penting. Kita perlu berhenti menanyakan makna hidup, tetapi kita lalu menganggap diri kita sebagai pihak yang ditanya oleh hidup setiap hari, bahkan setiap jam. Jadi sudut pandangnya menurut David Brooks itu ialah bahwa situasi sekitar kita itulah yang menjadi sudut pandang kita, bukan dari diri otonom saya dan bukan dari ambisi-ambisi saya. Jadi sudut pandangnya ialah sesuatu yang di luar diri saya. Panggilan hidup dengan demikian bukanlah hasrat atau keinginan Anda. Panggilan hidup itu berarti bahwa kita ini menjadikan pekerjaan, lalu kemudian karya-karya kita itu, pertama-tama kita menjadi alat bagi pekerjaan itu dan diletakkan di dalamnya, dan juga hidup selalu diletakkan di dalamnya, di bawah artinya di dalamnya, dan kita juga pertama-tama perlu untuk melayani karya, bukan masyarakat. Pergumulannya ialah dalam mencapai nilai-nilai yang terdalam itu ialah pergumulan dari kesepian,
atau keterasingan rohani ya, menuju pada pertobatan dari dosa, yang dosa dipahami oleh David Brooks sebagai keterpisahan dari Tuhan dan dari orang lain, dan pertobatan berarti merupakan kesatuan kembali dengan Tuhan dan dengan orang lain, sehingga dengan demikian ialah kesucian berarti persatuan antara saya dan Allah dan saya dengan manusia. Lalu diwarnai pula dengan penyerahan diri dengan cara apa? Berusaha untuk mentransendensi diri kita. Juga pergumulan selain dari kesepian atau keterasingan rohani menuju pada pertobatan dan penyerahan diri, juga ada pergumulan yang kedua, itu penderitaan. Tapi sebetulnya penderitaan mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini tidak bisa diramalkan. Penderitaan juga mengajarkan kita untuk bersyukur, dan penderitaan itu membantu kita untuk menjadi kudus, yaitu memandang hidup dalam hubungan yang seluas mungkin. Lalu juga soal martabat manusia. Martabat manusia merupakan suatu kualitas yang terdapat dalam diri manusia yang membuat kita sulit untuk dihina oleh orang lain, yaitu seperti kemurnian, martabat. Ketika kita memiliki kemurnian, lalu kita juga memiliki formalitas yang santun, lalu kita juga memiliki kesucian, maka kita akan mampu untuk memiliki sebuah kualitas martabat yang suci. Martabat kita juga ya itu ialah perubahan. Perubahan itu berarti bukan hanya soal persahabatan atau cinta, kita juga berusaha untuk memenangkan orang ya dari tekanan atau intimidasi. Lalu kita juga berusaha untuk membuka kejahatan yang mengganggu nurani kita, yang membuat dosa-dosa musuhnya melawan dirinya sendiri. Itu membuat kita berusaha memenangkan banyak orang. Jadi bukan hanya soal persahabatan, bukan hanya soal cinta, tapi juga bagaimana kita membuka hal yang tidak baik yang mengganggu nurani kita, lalu yang membuat dosa-dosa musuh kita terlihat, dan akhirnya dia menyadari bahwa dia sendiri melawan dirinya. Lalu juga susunan cinta ini penting. Susunan cinta, David Brooks berkata bahwa dalam cinta selalu ada unsur nafsu, dan nafsu ini merupakan hasrat egois. Hasrat egois itu berarti orang menghasrati yang salah. Karena apa? Karena dalam hal ini yang utama bagi dia itu ialah soal mendapatkan ya. Nah, dengan nafsu awalnya kekosongan yang terdapat dalam diri seseorang diisi oleh orang lain, dan pada akhirnya nanti berakhir pada kehampaan. Lalu berikutnya adalah penggalian internal ya. Meski manusia luar biasa, tapi juga manusia berdosa. Nah, oleh karena itu dalam benak manusia selalu ada panggilan internal dalam dirinya untuk keluar menuju kepada transendensi diri, mengatasi dirinya sendiri, melampaui dirinya sendiri. Ya, ini yang sebenarnya ada istilahnya bahwa panggilan kita itu ialah menuju ke keabadian. Lalu juga adanya pembaruan ya, keyakinan bahwa saya tidak bisa menjadi pengemudi dalam perjalanan hidup saya sendiri, karena kalau saya boleh saja menjadi pengemudi, tapi saya ketika menjadi kapten atas hidup saya seringkali itu membawa saya jauh dari kebenaran dan justru membawa saya pada dosa kebanggaan. Sebaliknya, soal yang paling penting itu ialah sebuah keyakinan bahwa saya tidak bisa menjalani hidup yang baik dengan menyetir diri sendiri. Saya tidak punya kapasitas karena saya gampang berubah-ubah
dan emosi saya itu kompleks. Pembaruan terjadi ketika kita yakin bahwa ketika kita mau mengatur keselamatan kita, keselamatan itu boleh diartikan seperti sebuah tujuan. Ketika saya yakin saya bisa mengatur keselamatan, maka justru itu memperbesar dosa saya dan itu malah menjauhkan saya dari keselamatan. Solusinya penting sekali bagi kita untuk mengingkari gagasan bahwa saya menjadi sumber jalan keluar bagi saya sendiri. Saya menjadi sumber bagi jalan keluar untuk diri saya sendiri. Jadi perlu adanya pengingkaran ini. Nah, baik. Lalu kemudian kita masuk pada hal yang praktis. Karakter-karakter dari seorang yang cukup mendalam, yaitu yang pertama kerendahan hati. Kerendahan hati merupakan karakter yang menenangkan. Karakter ini cukup anggun dan ini menenangkan hati kita. Orang yang rendah hati itu, kerendahan hati kita membuat kita menjadi lebih tenang. Kerendahan hati itu artinya kesadaran diri soal keakuratan kita dalam menempuh jarak tertentu. Apa itu? Nah, ketika kita menempuh jalan tertentu, yang paling akurat adalah ini, bahwa seperti Immanuel Kant pernah katakan, kita ini dibangun dari kayu yang bengkok, dan dari kayu yang bengkok tidak ada yang lurus yang pernah tercipta. Nah, jadi ketika kita mau menempuh jarak tertentu, yang paling akurat adalah itu. Kita ini kayu bengkok, jadi dari kayu yang bengkok tidak pernah tercipta sesuatu yang lurus. Jadi artinya kita harus menyadari bahwa dalam perjalanan hidup kita ini, terutama perjalanan kehidupan internal, harus selalu ada konfrontasi diri kita, ya. Menyadari itu semua, bahwa antara yang ideal dan yang real itu harus disadari sesungguhnya, bahwa tidak pernah akan tercipta sesuatu yang bengkok, ya, dari sesuatu yang lurus. Sebaliknya tidak pernah sesuatu yang lurus tercipta dari yang sesuatu yang bengkok. Ini membawa orang untuk mengkonfrontasi dirinya, dan nanti hasilnya di akhir sana ialah kerendahan hati. Yang kedua itu ialah penaklukan diri, ya, penaklukan diri. Konsepnya di sini ya tentu soal moral. Ada dua sisi, bahwa kita ini adalah orang terjatuh, ya artinya kita pernah jatuh dalam dosa. Jadi kita orang berdosa dan kita ini ditaklukkan. Oleh karena itu secara bersama-sama kita membutuhkan bantuan. Nah, oleh karena itulah orang perlu punya kesadaran, yaitu kesadaran dosa. Bahwa orang itu diberkahi memang betul, ya. Itu sisi yang kedua. Yang pertama tadi, kita pernah jatuh dalam dosa, kita pernah ditaklukkan oleh dosa, dan karena itu kita sama-sama membutuhkan bantuan. Tapi kemudian kita sadar bahwa kita orang berdosa. Tapi yang kedua, ya, kita adalah orang yang diberkati karena kita secitra dengan Tuhan. Lalu gagasan tentang penaklukan diri yaitu gagasan tentang moderasi. Dasarnya ialah bahwa kepastian bahwa akan ada konflik atau ketidakcocokan, bahwa kita ini tidak akan pernah saling cocok. Maka pentingnya moderasi di sini, karena kita diajak untuk menanamkan kebajikan, yaitu berupa keseimbangan, proporsi, dan kemudian menyesuaikan diri dengan situasi-situasi khusus atau situasi yang spesifik. Ya, kita perlu untuk masuk ke dalam tahap moderasi ini. Kemudian juga perlunya penguasaan diri. Penguasaan diri itu berarti menyelaraskan diri saya, ya, menyelaraskan hidup saya dengan lembaga atau dengan struktur, lalu juga menyesuaikan hidup saya dengan komunitas. Penguasaan diri merupakan sebuah tradisi moral di mana di sana juga terdapat keberanian, ya, kehormatan, dan juga ada disiplin moral. Jadi tradisi moral kita mau mengajarkan kita tentang kemurahan hati atau berjiwa besar. Kita tidak selalu jadi orang baik, artinya kita tidak selalu ramah,
kita tidak selalu menyenangkan, kita tidak selalu berkasih sayang, tapi orang yang berjiwa besar tadi, dia mampu menjalankan daya-daya vitalnya secara unggul, dan kemudian juga dalam kehidupannya ia mampu untuk memberikan cakupan. Lalu kemudian yang berikutnya ialah tentang cinta. Cinta merupakan daya kebenaran tertinggi yang mutlak, membuat manusia menjadi rendah hati, menyadari bahwa bukan aku yang memegang kendali atas diriku sendiri. Lalu juga dengan cinta orang mulai menyerah pada atau berani untuk membuka kerentanan dirinya atau membuka kelemahan dirinya. Lalu kemudian seperti bajak, ya, bersedia untuk menyerah, ya, yaitu seperti bajak, yaitu membuka tanah yang keras supaya dibajak dan akhirnya menjadi subur. Itu artinya. Lalu cinta juga berarti melayani. Melayani itu artinya memberi, bukan memberi dan menerima. Ini para saudara konsep dari Road to Character David Brooks, di mana saya ingin dalam tujuan saya meresensi buku ini ialah ingin mengetahui nilai-nilai yang mendalam dalam kehidupan ini. Semoga ini berguna bagi kita. God bless you.